Baik, menghadiri orang mati ini adalah umum, siapapun yang datang ke orang yang sedang menghadapi kematian atau orang yang sudah meninggal sebelum pemakaman. Dan mentalkin. Dan talkin artinya mengucapkan la ilaha illallah di kuping calon jenazah sebelum meninggal tentunya. Bukan setelah meninggal, tapi sebelum meninggal agar dia bisa mengulanginya dan mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan sebelum meninggal la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu makna judul kita. Kita akan masuk ke tulisan yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan adab menghadiri orang mati, mentalkin mayit. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 919. Sebagaimana ada ditulis di footnote di situ ya. Jadi perhatikan di sini yang dia maksudkan adalah ajarkan atau ajari ya, orang yang akan mati. Nah, ada sebagian orang salah faham dengan hadis ini. Dia pikir ucapkan la ilaha illallah kepada orang mati kalian. Makanya dibacalah la ilaha illallah setelah orang itu mati. Padahal sebenarnya perintah Nabi SAW menjelang mati ya, supaya dia bisa mengulanginya. Dari Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang meninggal, maka ajarilah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tentu yang diajari berarti orang masih hidup ya. Sebelum meninggal supaya dia bisa ucapkan itu akhir kalimatnya. Pandu dia, karena biasa orang kalau mau meninggal lidahnya kaku ya, kadang-kadang dalam kondisi setengah sadar ya. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang di akhir hidupnya atau diakhiri hidupnya dengan kalimat itu kecuali ketika dia mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekalnya menuju ke surga. Hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama hadis, namun dia semakna dengan hadis yang sahih sebelumnya. Dan kalau hadis lemah semakna dengan hadis yang lebih kuat hasan atau sahih, berarti bisa dipakai ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyeru, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, ajari mereka dan ingatkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya dia melihat malaikat, maka harus dipandu. Khawatirnya nanti kalau dia kaget melihat lalu dia tidak sempat mengucapkan, maka pandulah dia, ucapkan terus ya. Pokoknya kita kalau sudah melihat seseorang yang masuk rumah sakit, kelihatannya parah, ya, atau sering pingsan, bangun, maka ucapkan ini. Kita pun sendiri, kalau kita lagi sendirian dan kita merasa kita sakit, khawatir meninggal, selalu ucapkan la ilaha illallah. Gitu kan. Kalau kita masih Allah berikan umur, masih hidup lagi, nggak ada masalah, dapat pahalanya gitu kan. Abu Nuaim juga menyebutkan sebuah hadis dari Makhul, dari Ismail bin Iyash, dari Abu Mu'ad, Utbah bin Hamid, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, ya, dari Nabi SAW, saksikanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian, ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan beri mereka kabar gembira tentang surga, karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut itu. Walaupun dia cerdas, dia bijak, dia butuh dipandu. Oh ini ulama, nggak usah dipandu deh. Enggak. Tetap sama. Tetap pandu. Kalau Nabi SAW perintahkan sahabat, untuk sahabat mengucapkannya kepada sahabat yang lain yang sudah ibadah bersama Nabi SAW, apalagi kita gitu ya. Dan sesungguhnya syaitan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Dia selalu bisik-bisikkan. Karena dia tahu orang ini sudah terakhir hidupnya. Disuruh ucapkan kalimat kufur, dibisikkan dalam hati. Apalagi bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya Allah tidak akan ampuni. Apalah bisikan-bisikan syaitan pada saat itu.
Semua harus ditepis dan itu tertepis dengan la ilaha illallah. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya melihat malaikat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat mencabutnya. Hadis ini dinilai gharib, ya, atau dia masih dianggap asing oleh sebagian ulama hadis melalui jalur makhul, dan kami hanya mencatatnya dari periwayatan Ismail. Bisa dilihat tentunya di situ ada penjelasan kalau hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim dalam musnad beliau. Baik, itu kurang lebih pembukaan dari ini disampaikan oleh Imam Qurtubi. Beliau masuk ke masalah substansialnya. Hukum dan cara mentalkim atau mentalkin. Para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan sunnah ma'thurah atau sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebuah kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Ini tentu disebutkan di nomor 6479 oleh Abu Daud. Tentu hadis ini, ya, Bapak Ibu sekalian, adalah hadis yang sangat mulia dan ulama sedikit punya perkataan atau hubungkan dengan masalah ini. Yang pertama pendapat adalah siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah seperti terlihat hadis ini, walaupun dia ahli maksiat atau ada kekurangan-kekurangan, tapi dia sempat ucapkan di akhir hidupnya kalimat ini, ditutup ya, dengan akhir kalimatnya ini, maka tetap janji Nabi SAW sampai padanya. Dia akan masuk surga. Nah, makna yang lain adalah sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan dia pasti masuk surga, dilihat kondisinya. Kalau dia tidak ada dosa, maka dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia ahli maksiat, ini pendapat yang kedua, maka tetap dia masuk surga tapi setelah pembersihan dosanya. Jadi bukan berarti orang ucapkan la ilaha illallah kemudian pasti masuk surga tanpa hisab gitu. Ini menurut pendapat yang kedua, dan Allahu a'lam pendapat yang lebih dekat yang dipilih oleh jumhur ulama adalah pendapat yang kedua. Artinya kalau dia ucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah, berarti dia menepis semua perbuatan-perbuatan kufur yang pernah dia lakukan. Dia ucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Kalau masih ada dosanya, dia akan dihukum dengan dosa itu atau ditimbang dulu, ditimbangan amal hari kiamat, kemudian dia kalau lebih berat dosanya masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga. Tapi akhirnya masuk surga. Ini perlu kita rincikan karena ada sebagian orang memahami hadis ini adalah kalau seandainya orang ucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga tanpa hisab, gak ada lagi timbangan amalnya. Ini keliru ini. Ya. Harus difahami masalah ini. Ini pendapat pertama sebagian kecil di antara ulama yang mengatakan itu, dan pendapat yang kedua lebih dominan dipilih oleh jumhur ulama. Kata beliau di sini, setelah memaparkan hadis tadi, lain dari itu orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat. Ya. Jadi selain mendapatkan maksudnya keutamaan surga, selain daripada itu, orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir syaitan. Karena saat itu syaitan datang untuk merusak akidahnya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Jadi ada hadis yang lain begini bunyinya. Kata Nabi, kata para sahabat, jadi sahabat duduk satu sama yang lain terus ngobrol-ngobrol. Nabi SAW keluar. Lalu kata Nabi SAW, apa yang sedang kalian fikirkan? Maka mereka pun terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, syaitan bisa datang ke diri kalian lalu berkata, ya, siapa yang menciptakan kamu? Lalu kemudian kalau kamu jawab Allah,
maka dia akan tanya, lalu siapa yang ciptakan Allah? Kalau itu ada, sehingga membuatmu bimbang, ucapkanlah la ilaha illallah. Riwayat lain, ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Berarti memang kalau kita tergoda dengan syaitan, ingin berbuat dosa misalnya, apalagi perbuatan-perbuatan kekufuran, maka kalimat la ilaha illallah ini menepisnya. Baik itu semasa kita hidup ataupun kita sudah prosesi meninggal dunia. Selanjutnya kata beliau, apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali saja, maka tidak usah diulangi, cukuplah. Kalau misalnya kita ucapkan di kupingnya, lalu dia bilang la ilaha illallah, ya sudah. Ya, itu sudah cukup sebenarnya menurut Imam Qurtubi begitu. Supaya dia tidak gelisah atau mengeluh. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin dan mengulangnya berkali-kali. Apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya. Abdullah bin Mubarak, ini ditulis ini Ibnu Mubarak, nama dia sebenarnya Abdullah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, misalnya ya, dia mengatakan atau dalam satu perumpamaan beliau mengucapkan, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkan maka biarkan dia. Jangan terus, ya. Kayaknya tadi saya kurang dengar nih, disuruh ucapin lagi. Kadang-kadang juga ada orang sesak nafas. Mungkin ucapan pertamanya fasih, ucapan keduanya mungkin sudah sesak nafas. Belum tentu dia bisa ucapkan lagi. Jadi dibiarkan, dan ini adab yang diajarkan oleh para ulama. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan, hal ini atau hal itu karena bila dipaksakan, orang yang akan mati justru gelisah dan mengeluh. Lalu syaitan menjadikannya berat untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menyebabkan su'ul khatimah. Jadi akhirnya nanti jadi ditutup dengan hal yang jauh dari husnul khatimah. Ya. Demikian itu pula yang dianjurkan oleh Ibnu Mubarak. Kata Al-Hasan bin Isa, Ibnu Mubarak pernah berkata juga kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Bilang la ilaha illallah, atau bisa dikatakan juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau aku sudah ucapkan, kata Ibnu Mubarak, kalau aku mau meninggal nanti aku sudah ucapkan, maka jangan ulangi, cukup sekali. Kecuali bila aku mengucapkan perkataan lain. Mungkin ada orang subhanallah menjelang meninggal, kita ajarkan la ilaha illallah tapi dia mengucapkan kalimat lain. Ada kejadian yang semoga tidak terjadi ya pada kita. Ada kejadian-kejadian kadang-kadang dia kalau mau meninggal malah dia nyanyi-nyanyi, malah dia teriak-teriak ya. Ada adik kandung saya di Makassar menceritakan teman dekat dia waktu kami bicara masalah kematian. Dia cerita ada salah satu teman-teman dia yang kumpul-kumpul, rupanya anak ini suka minum khamr semasa dia hidup. Masih muda umurnya waktu itu. Ini cerita mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu. Anaknya masih 20-an tahun gitu kan. Kemudian dia waktu mau meninggal, kata teman-temannya, itu dia minta khamr. Dan minta khamr untuk disiramkan ke badannya. Tapi dalam kondisi teman-temannya mengatakan kelihatan wajahnya kayak orang yang ketakutan. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan kegelisahan ya. Jadi dia bingung. Apalagi teman-temannya mungkin waktu itu tidak ada yang faham agama untuk mengucapkan atau bantu dia la ilaha illallah. Maka akhirnya terjadilah sampai dia meninggal. Seperti itu teman-temannya pun mengikuti. Membeli minuman keras lalu menyirami di kepalanya dan badannya. Jadi su'ul khatimah bisa jadi masalah ini. Kata beliau di sini, maksud daripada perkataan Ibnu Mubarak tadi kepada Al-Hasan ibn Isa, salah satu muridnya atau sahabat dekatnya, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali bila aku atau jika aku mengucapkan perkataan lain. Maksudnya adalah agar orang yang akan meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada satu apapun di dalam hatinya kecuali la ilaha illallah. Karena yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Perbuatan hatilah yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati, maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya. Jadi kalau saya bantu nih orang tua saya mau meninggal, la ilaha illallah, tapi lisannya enggak kelihatan bergerak, apa-apa. Mungkin dia sudah ucapin di hatinya. Mungkin dia dengar
dia ucapin, tapi dia nggak bisa ngeluarin suara. Tapi kalau kita sudah dengar, ya sudah. Kita sudah ucapin, sekali sudah cukup. Kalau kita nggak dengar, boleh kita ulang-ulangin. Di sini dikatakan oleh penulis, saya katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi seorang alim yang akan meninggal dunia. Seperti diceritakan oleh Abu Nuaim bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Al-Mundhir bin Syadzan, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis tentang talqin, tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah. Artinya bisa kita mengatakan la ilaha illallah, atau kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, mungkin bisa menjadi motivasi buat dia mengingat hadis itu. Mula-mula mereka berkata, marilah kita saling mengingatkan hadis. Maka berkatalah Muhammad bin Salamah, telah bercerita kepada kami Ad-Dahhak ibn Makhlad dari Abu Asim, dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, tapi dia tidak teruskan. Maksudnya dia tidak menyebutkan hadis itu, dia tidak lanjutkan. Maka berkata pula Abu Hatim, telah bercerita kepada kami Bandar dari Abu Asim, dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, tapi tidak dia teruskan juga, sementara yang lain diam saja. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Zur'ah, mau meninggal dunia nih. Sudah mau meninggal dunia. Mereka mau ucapkan la ilaha illallah kepada dia, tapi mereka bilang lebih baik kita jangan cuma katakan la ilaha illallah kepada dia, tapi kita coba menyebutkan hadis. Ya, maka mulailah dari orang-orang yang hadir di antara ulama di sekitarnya Abu Zur'ah ini menyebutkan hadis, tapi mereka tidak mampu melanjutkan hadis itu karena merasa malu dengan Abu Zur'ah. Jadi mereka sudah menyebutkan sanadnya, telah diriwayatkan kepada kami dari fulan, dari fulan, dari fulan, terus dia tidak mampu lanjutkan. Ya, tadi disebutkan sebelumnya karena mereka malu dengan Abu Zur'ah. Karena waktu itu Abu Zur'ah sebagian ulama mengatakan, ya memang dalam kondisi masih sadar dan dia bisa mengucapkan itu. Maka berkatalah Abu Zur'ah yang sedang menghadapi kematian, meski sedang dalam keadaan naza atau dicabut nyawanya, telah bercerita kepada kami Abu Asim dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, dari Kathir bin Murrah al-Hadrami, dari Muadz bin Jabal, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Menurut riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Sesudah itu pun Abu Zur'ah menghembuskan nafasnya yang terakhir, semoga Allah merahmatinya. Jadi ternyata karena perilaku ulama-ulama di sekitarnya, karena ini juga yang mau mati seorang alim. Karena mereka menggunakan adab dan tata kerama, tahu ini ulama, kalau dia datang seperti orang awam, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mungkin seperti tidak beradab sama dia, sementara dia orang tahu. Maka mereka menggunakan retorika lain. Kebetulan mereka ulama yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Maka dua orang temannya, teman Abu Zur'ah yang ada di situ menyebutkan, saya telah mendengarkan cerita dari fulan, tapi dia berhenti, dia nggak bisa lanjutin. Yang kedua juga begitu. Ternyata efeknya ada kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah yang sedang menghadapi sakarat, lalu mengucapkan sanad itu juga. Saya juga pernah mendengar dari fulan, tapi dia sebutkan lengkap hadisnya. Bahkan Abu Zur'ah termasuk orang yang diakui perawi yang paling kuat menyebutkan hadis ini. Karena sebelum dia meninggal pun dia sudah menyebutkan riwayat dua malah, yang teman-temannya tidak menghafal riwayat yang kedua. Ya, maka mereka mengetahui dan menukil dari Abu Zur'ah di akhir hidupnya. Maka Abu Zur'ah mengatakan dua riwayat. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Lalu dia mengatakan dan riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Ya. Dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Syubruma, dia mengatakan, saya bersama Amir Sya'bi atau Syu'bi menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita dan di sisinya ada seseorang yang mengajari membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak atau terulang-ulang. Maka Asy-Syu'bi menegurnya sambil mengatakan kasihani dia. Tiba-tiba orang sakit itu berkata, kamu ajariku atau tidak? Sesungguhnya aku tidak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan dan Allah
membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa dan adalah benar kalimat takwa itu dan patut ya memilikinya. Tentu ini karena di buku kita tidak ditulis ayat ini, kita buka ya. Dibuka dulu ini surah Al-Fatih ayat 26. Sudah? Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Tentu yang dibaca oleh orang yang mau meninggal tadi, yang sedang dihadapin oleh Asy-Syu'bi ini, dia mengambil potongan ayat, tidak semuanya dibaca. Tapi kita baca lengkap ayatnya. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah, kesombongan jahiliyah maksudnya menolak kalimat la ilaha illallah, tidak mau beriman. Ada orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Maka lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Maksudnya kalimat la ilaha illallah tertanam dalam hati mereka. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Karena mereka sudah mengucapkan, mereka sudah mengimani, maka layak mereka mengucapkan di akhir hidup mereka. Dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini tentu tambahan ilmu informasi kepada kita. Kalau ternyata ada ayat Al-Quran memang yang menjanjikan setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak merusaknya, merusak dengan kufur, dengan syirik, dengan munafik, ya. Ini dia tidak rusak itu, maka Allah akan menjadikan dia memang memiliki kalimat itu di akhir hidupnya. Semasa hidup dia bisa amalkan, suatu saat dia meninggal dia akan mengucapkan. Maka orang yang tadi dihadapi oleh Syu'bi ini, rupanya dia lagi tegang menghadapi kematian, orang di sebelahnya ucapin terus la ilaha illallah. Maka waktu Syu'bi mengatakan kepada orang yang mengucapkan itu, kasihani dia. Jangan terus kamu rongrong seperti itu. Maka ternyata orang yang lagi sakarat itu malah mengingatkan juga orang yang di sebelahnya tadi, yang lagi mengucapkan banyak. Dia bilang, saya sudah mengucapkan dan selalu terngiang-ngiang di benak saya ayat Al-Quran, dibacalah tadi surah Al-Fatih ayat 26. Jadi orang yang hadapi sakarat ini menyebutkan, artinya kalimat ini ada pada saya. Karena Allah sudah menjanjikan dalam ayat Al-Quran.